Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Zainullah. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darul Irsyad dan juga merupakan penanggung jawab bidang perekonomian di Pondok Pesantren Darul Irsyad. Pada tahun ini saya menjadi delegasi Pondok Pesantren Darul Irsyad untuk mengikuti kegiatan One Pesantren One Product OPOP tahun 2021 yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Darul Irsyad merupakan salah satu pondok pesantren yang terletak di Kampung Geger Bitung, RT 1, RW 5, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 2008 yang dipimpin oleh pimpinan yang bernama Kiai Haji Muhammad Endang Fadullah. Alhamdulillah, jumlah santri di Pondok Pesantren Darul Irsyad sampai saat ini berjumlah kurang lebih sebanyak 120 santri yang berasal dari berbagai daerah, baik itu dari luar provinsi maupun luar Pulau Jawa. 1290000522514. Adapun hal yang melatar belakangi kami melakukan bisnis wirausaha pada bidang makanan, yaitu yang pertama tujuannya untuk memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pondok pesantren, khususnya para santri, untuk memanfaatkan keberadaan sumber daya alam yang dimiliki oleh pesantren, yaitu pohon sukun. Nah, oleh karena itu maka kami di Pondok Pesantren Darul Irsyad untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh santri dan juga sumber daya alam yang dimiliki oleh pesantren, itu membuat suatu produk yang kami beri nama yaitu Pikun Yasmin Food, merupakan singkatan dari keripik sukun. Itu yang pertama, nilai integritas, yaitu bagaimana karyawan mampu menjalankan bisnis dengan jujur, gigih, ulet, dan juga berkompetensi secara sehat dengan para wirausaha yang lain. Kemudian nilai yang kedua yang kami senantiasa tanamkan yaitu terpercaya. Bagaimana karyawan harus mampu bisa menjaga rasa kepercayaan konsumen dalam bertransaksi. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang kami tanamkan yaitu nilai disiplin, yaitu bagaimana karyawan harus mampu taat dan patuh terhadap nilai-nilai pesantren yang merupakan tanggung jawab semua sivitas. Kemudian yang keempat, nilai-nilai agama yang senantiasa kami tanamkan yaitu tekun. Bagaimana karyawan harus mampu bekerja secara teratur, rajin, dan juga bersungguh-sungguh. Dan yang terpenting yaitu tidak bosan terhadap kesalahan atau kegagalan dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang senantiasa kami tanamkan yaitu nilai komitmen. Bagaimana karyawan harus mampu memiliki rasa tanggung jawab diri, baik itu kepada perusahaan maupun kepada konsumen, sehingga antara karyawan, perusahaan, dan konsumen mampu menjaga komitmen secara bersama-sama. Dalam pengelolaan penjualan produk, yang pertama yaitu melalui media warung ponpes. Nah, warung ponpes ini dalam proses menjadi koperasi pesantren yang insya Allah nanti akan mendapatkan akte dan SK Menkumham yang khusus untuk koperasi pesantren. Kemudian yang kedua, melalui bazar ponpes, yaitu bagaimana pada setiap kegiatan pesantren, baik itu PHBI ataupun PHBN, kami selalu membuka stand ataupun bazar untuk memasarkan produk kami. Kemudian yang ketiga, melalui alumni. Bagaimana alumni-alumni
itu sebagai salah satu media untuk menjangkau masyarakat luas. Kemudian yang keempat dan yang kelima, Instagram dan Facebook ini merupakan dua media sosial yang dimiliki oleh pondok pesantren, yang salah satunya itu digunakan untuk mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan pondok pesantren. Salah satunya yaitu produk kami, keripik sukun, yang kami pasarkan juga melalui dua media sosial yang dimiliki oleh pondok pesantren, yaitu melalui Instagram dan juga Facebook pondok pesantren. Dalam pengelolaan produksi keripik sukun atau pikun di perusahaan kami, pada prinsipnya yaitu mencakup tahapan-tahapan yang ada di layar ini. Yaitu yang pertama dari mulai mempersiapkan alat dan bahan, kemudian mengiris tipis sukun, kemudian merendam buah sukun, kemudian meniriskan buah sukun, mencuci irisan buah sukun, merendam di air bumbu, kemudian penggorengan, kemudian tiriskan dan dinginkan, kemudian packing. Setelah itu maka keripik sukun siap untuk dijual dan dipasarkan di pasaran. Untuk poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan pengelolaan pencatatan keuangan. Ini kami mulai dari permodalan sampai pada omset yang didapatkan. Itu yang pertama dimulai dari identifikasi dan pengumpulan data. Maksudnya yaitu bagaimana sebelum kita menentukan modal apa yang perlu disiapkan, maka kami melakukan pengidentifikasikan terlebih dahulu apa saja yang perlu diperlukan untuk alat dan bahan. Kemudian melakukan transaksi, maksudnya membeli barang modal yang kami butuhkan. Kemudian proses pencatatan transaksi, itu bagaimana apa saja yang telah dilakukan transaksi, baik itu debit ataupun kredit. Kemudian pengelompokan dan penggolongan dan pengelompokan, mana yang termasuk debit, mana yang termasuk kredit. Nah, kami kelompokkan mana yang termasuk pengeluaran, kemudian mana yang termasuk pemasukan. Kemudian setelah itu baru pemrosesan dan pelaporan. Nah, untuk pelaporan ini kami lakukan ke pimpinan pondok pesantren. Nah, dari laporan tersebut maka nanti akan diperoleh omset dari penjualan keripik sukun atau pikun. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan poin pengelolaan karyawan. Dalam hal ini kami membagi dua cara pengelolaan karyawan yang ada di perusahaan kami. Yang pertama yaitu karyawan yang sudah diterima, kemudian yang selanjutnya yang kedua karyawan yang belum diterima. Untuk pengelolaan karyawan yang diterima, yang pertama yaitu kami senantiasa memberi motivasi kepada karyawan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan kepuasan kerja karyawan. Di saat karyawan termotivasi untuk bekerja, maka kita juga akan mendapatkan kepuasan kerja dari karyawan. Setelah kita bisa mendapatkan kepuasan kerja karyawan, maka kinerja karyawan akan meningkat dan akan baik. Dampak dari kinerja karyawan yang baik maka akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik juga. Itu adalah tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengelolaan karyawan baru yang belum diterima. Yang pertama itu bagaimana kami mengadakan penerimaan, pelatihan dan evaluasi karyawan. Kemudian selanjutnya ada penerimaan karyawan, ada pelatihan karyawan, ada evaluasi karyawan. Setelah itu poinnya hampir sama dengan tadi, yaitu kinerja karyawan dan juga menghasilkan kinerja perusahaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan kami di Pondok Pesantren Darul Irsyad. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi bagi khalayak luas terkait dengan produk yang kami miliki, yaitu keripik sukun atau pikun yang ada di Pondok Pesantren Darul Irsyad. Syukron ala husni ihtimamikum, la'allakum minan najihin wa mumtazin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.